Halo sobat, pernah nggak sobat merasa gaji cepat habis, tabungan nggak bertambah, dan selalu ada alasan untuk nggak mulai investasi? Tenang, sobat nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, namun dengan manajemen keuangan yang tepat, sobat bisa meningkatkan tabungan dan menuju kebebasan finansial. Penting untuk memahami kesalahan umum yang sering dilakukan, seperti pengeluaran impulsif dan kurangnya perencanaan. Dengan mengetahui cara mengatur keuangan dengan bijak, sobat bisa mulai menabung dan berinvestasi meski dengan gaji yang terbatas. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk mengelola keuangan, termasuk cara menyusun anggaran yang realistis dan disiplin dalam mencapainya. Kita juga akan mengupas tuntas berbagai kesalahan yang perlu dihindari, serta strategi investasi yang aman dan menguntungkan. Jadi, pastikan sobat menonton video ini sampai habis, untuk mendapatkan wawasan yang lengkap dan berguna, dalam perjalanan sobat mencapai kebebasan finansial. Sobat, langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah dengan memahami apa itu literasi keuangan. Literasi keuangan bukan sekadar tahu cara menghitung uang, tapi juga tentang cara mengelola, menabung, dan menginvestasikannya dengan bijak. Dengan literasi keuangan yang baik, sobat bisa mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas, dan terhindar dari jebakan utang atau pengeluaran berlebihan. Langkah selanjutnya dalam mengatur keuangan adalah menyusun anggaran yang realistis, dan disiplin dalam menjalankannya. Penting untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran bulanan secara detail, agar bisa membuat perencanaan yang efektif. Dengan begitu, sobat bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan, tabungan, dan investasi dengan lebih bijak. Jangan lupa, evaluasi dan revisi anggaran secara berkala, agar tetap sesuai dengan kondisi keuangan terkini. Dengan cara ini, sobat akan semakin dekat dengan tujuan kebebasan finansial yang sobat impikan. Menabung adalah langkah pertama dalam membangun keuangan yang sehat. Dengan memiliki dana darurat, sobat akan lebih siap menghadapi situasi tak terduga tanpa perlu berutang. Tetapi, menabung saja tidak cukup untuk mengembangkan kekayaan sobat. Setelah memiliki tabungan yang cukup, langkah berikutnya adalah berinvestasi. Melalui investasi, uang sobat bisa berkembang lebih cepat dibandingkan hanya disimpan di rekening tabungan biasa. Penting untuk memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan profil risiko sobat. Misalnya, deposito memberikan bunga tetap dan relatif aman. Reksadana bisa jadi pilihan menarik, karena menawarkan diversifikasi investasi, tanpa harus mengelola langsung. Jika sobat berani mengambil risiko lebih besar, saham blue chip bisa menjadi opsi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Ingat, setiap instrumen investasi memiliki risikonya masing-masing, jadi pastikan untuk memahami dan menyesuaikan dengan tujuan keuangan sobat. Banyak orang merasa sulit menabung karena berbagai tantangan, seperti biaya hidup yang tinggi, godaan diskon, dan kebiasaan pengeluaran impulsif. Pasti sobat juga pernah kan? Menghadapi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan kesadaran dan pengendalian diri. Misalnya, buatlah daftar belanja sebelum pergi ke toko, agar tidak tergoda dengan diskon yang sebenarnya tidak sobat butuhkan. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan cobalah untuk selalu berbelanja secara bijak. Langkah penting lainnya adalah mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi pengeluaran impulsif. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan batasan pengeluaran harian atau mingguan, dan memonitor pengeluaran dengan aplikasi keuangan. Hindari membawa uang tunai berlebihan atau kartu kredit saat keluar rumah untuk mencegah pembelian impulsif. Dengan mengenali dan mengatasi tantangan-tantangan ini, sobat akan lebih mudah menabung dan mencapai tujuan keuangan sobat. Supaya bisa tetap menabung di tengah berbagai tantangan, ada beberapa tips yang bisa sobat terapkan. Pertama, buatlah anggaran dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Dengan cara ini, sobat bisa mengetahui kemana uang sobat pergi dan mengontrol pengeluaran yang tidak perlu. Kedua, tentukan tujuan keuangan yang jelas. Memiliki target tertentu bisa membuat sobat lebih termotivasi untuk menabung dan disiplin dalam mengelola keuangan. Selain itu, sobat juga bisa menerapkan prinsip 50-30-20. Alokasikan 50% dari pendapatan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Prinsip ini membantu sobat membagi keuangan dengan bijak. Terakhir, otomatisasi tabungan dengan menyisihkan sebagian dari gaji setiap kali diterima. Dengan cara ini, sobat tidak perlu repot memikirkan berapa yang harus ditabung setiap bulan, karena prosesnya sudah otomatis. Menerapkan tips-tips ini bisa membantu sobat menabung lebih efektif, dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat. Sobat, menabung dan berinvestasi saja nggak cukup, kalau sobat nggak melindungi diri dari risiko finansial yang tak terduga. Inilah pentingnya punya asuransi.
Asuransi kesehatan dan jiwa bisa memberikan perlindungan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga sobat nggak perlu menguras tabungan atau investasi untuk biaya mendadak. Selain itu, asuransi juga memberikan ketenangan pikiran, karena sobat tahu ada jaring pengaman yang siap melindungi saat keadaan darurat. Penting untuk memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi finansial sobat. Pertimbangkan produk asuransi yang menawarkan manfaat paling relevan dengan kebutuhan sobat. Baik itu asuransi kesehatan untuk biaya medis tak terduga, atau asuransi jiwa untuk melindungi keluarga sobat dari risiko kehilangan penghasilan utama. Dengan memiliki asuransi yang tepat, sobat bisa fokus mengembangkan tabungan dan investasi, tanpa khawatir jika terjadi hal-hal yang tak terduga. Jadi, pastikan untuk menyertakan asuransi dalam perencanaan keuangan sobat. Nah, kalau sobat ingin mencapai kebebasan finansial, ada beberapa langkah yang bisa sobat lakukan. Langkah pertama adalah mengenali kondisi keuangan saat ini. Evaluasi pengeluaran dan pemasukan sobat secara detail. Catat semua pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan, agar sobat bisa melihat pola pengeluaran dan menentukan area yang bisa dihemat. Dengan memahami keadaan finansial sobat secara menyeluruh, sobat dapat merencanakan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah selanjutnya adalah mengurangi utang konsumtif, terutama yang memiliki bunga tinggi. Utang seperti ini bisa menggerogoti keuangan sobat dengan cepat, jika tidak ditangani. Fokuslah pada pembayaran utang dengan bunga terbesar terlebih dahulu, sambil tetap membayar cicilan minimum untuk utang lainnya. Setelah utang berkurang, sobat akan memiliki lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Selain itu, cobalah untuk meningkatkan pendapatan, dengan mencari peluang tambahan, seperti bisnis sampingan atau investasi yang aman dan menguntungkan. Konsistensi adalah kunci utama dalam menabung dan berinvestasi. Disiplin dalam menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk tabungan dan investasi, akan membantu sobat mencapai tujuan keuangan lebih cepat. Tetapkan tujuan yang realistis, dan ukur kemajuan sobat secara berkala, untuk tetap termotivasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sobat tidak hanya bisa mencapai kebebasan finansial, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan. Sobat, mengatur keuangan memang butuh usaha dan komitmen, tapi hasilnya sepadan dengan apa yang sobat capai nanti. Dengan menerapkan tips yang sudah kita bahas, sobat bisa lebih siap menghadapi masa depan finansial yang lebih cerah. Disiplin dalam menabung, berinvestasi, dan melindungi diri dengan asuransi, akan membuat sobat lebih tenang, dan siap menghadapi situasi tak terduga. Jangan lupa untuk terus memperbarui pengetahuan tentang literasi keuangan, agar keputusan finansial sobat semakin cerdas dan tepat. Selain itu, pastikan sobat selalu mengevaluasi kondisi keuangan secara berkala. Buatlah penyesuaian yang diperlukan, berdasarkan perubahan dalam hidup sobat, seperti peningkatan pendapatan atau munculnya kebutuhan baru. Konsistensi adalah kunci dalam mencapai kebebasan finansial, jadi tetaplah berkomitmen pada rencana keuangan sobat. Dengan usaha dan strategi yang tepat, masa depan finansial yang cerah, bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang bisa diraih. Kesimpulannya, mengatur keuangan memang memerlukan usaha dan komitmen, tapi hasilnya akan sangat bermanfaat di masa depan. Dengan memahami literasi keuangan, menyusun anggaran yang realistis, serta konsisten dalam menabung dan berinvestasi, sobat bisa mencapai kebebasan finansial yang diimpikan. Menambahkan asuransi sebagai perlindungan dari risiko finansial tak terduga, juga merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan sobat. Jangan lupa, evaluasi kondisi keuangan secara berkala dan buat penyesuaian sesuai kebutuhan. Mengurangi utang konsumtif dan meningkatkan pendapatan melalui peluang tambahan, juga bisa membantu mempercepat pencapaian tujuan finansial. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, masa depan finansial yang cerah, bukan lagi sekadar mimpi, tetapi kenyataan yang bisa dicapai. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan kondisi keuangan sobat, untuk mencapai stabilitas dan keamanan finansial yang lebih baik. Jadi, mulai sekarang, ayo kendalikan keuangan sobat, dan buat keputusan yang lebih bijak tentang uang. Kalau sobat suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat. Sampai jumpa di video selanjutnya.